Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa STI Widya Agama Lumajang, baik untuk prodi akuntansi maupun prodi manajemen. Saya Agus Salim, pengampu mata kuliah English Business 1 untuk prodi akuntansi dan manajemen pemasaran untuk prodi manajemen. Ini adalah pertemuan perdana atau pertemuan pertama saya dengan kalian. Maka di pertemuan pertama ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang learning contract atau kontrak perkuliahan, baik itu di English Business maupun di manajemen pemasaran. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kaitan dengan perkuliahan yang saya ampu. Mari kita coba lihat di slide saya yang pertama itu ada kurikulum vitae tentang diri saya, namun itu tidak terlalu substantif di pembahasan tentang learning contract, bisa dibaca sendiri. Kemudian di slide berikutnya adalah tentang komitmen. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perkuliahan yang saya ampu. Namun saya ingin mendasari lebih dahulu bahwa berbagai komitmen yang kemudian saya tuliskan di PowerPoint saya ini adalah berjalan apabila dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang tidak normal, maksudnya saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. Oleh karenanya menjadi dibutuhkan kita untuk melaksanakan perkuliahan dengan cara-cara daring atau dalam jaringan melalui online ini. Apabila kondisi yang normal, maka pertemuan akan dilaksanakan secara offline, dan komitmen yang saya tulis di PowerPoint saya ini akan berjalan sebagaimana aturan-aturan. Namun dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang darurat COVID-19 ini, mungkin saja nanti akan terjadi hal-hal yang sedikit lebih menurun pencapaian dari komitmen ini karena keadaan yang luar biasa. Contoh saja misalnya pada di poin pertama tertulis class will be in academic 6 months running for once a week and it will be for 100 minutes for the English class. Jadi dalam bahasa Indonesia, kelas akan berjalan 6 bulan ke depan dengan pertemuan sekali di dalam 1 minggu, dan setiap kali pertemuannya membutuhkan waktu 100 menit untuk yang 2 SKS. Sementara untuk manajemen pemasaran, karena SKS-nya adalah 3 SKS, maka akan berjalan 150 menit. Sesuai dengan ketentuan yang tertera pada ketentuan Ristekdikti, bahwa setiap perkuliahan apabila itu 1 SKS membutuhkan waktu 50 menit. Kalau 2 SKS berarti kali 2, kalau 3 SKS berarti kali 3. Namun perlu saya jelaskan bahwa jatah pertemuan 50 menit untuk 1 SKS atau 150 menit untuk 3 SKS itu bisa maksimal dilakukan atau dibutuhkan, atau waktu itu disediakan untuk mata kuliah yang ada praktikumnya.
karena tidak mungkin melaksanakan praktikum hanya 100 menit. Pasti dibutuhkan lebih sampai kemudian 3 jam. Namun apabila itu hanya teori saja, maka waktu yang disediakan seringkali berlebih. Kalau terlalu banyak waktu yang disediakan, maka capaiannya nanti akan terlalu tinggi dan akan menyulitkan mahasiswa. Karenanya nantinya untuk bahasa Inggris, karena hanya 2 SKS, maka berjalan 100 menit atau 1,5 jam lebih. Ini apabila terjadi dalam kondisi yang normal. Saat ini kondisinya adalah darurat, maka kalau memang nanti kita bisa mencapai 100 menit, ya kita akan laksanakan. Namun dengan cara daring ini bisa jadi waktu yang dibutuhkan kurang dari 100 menit. Karena materi atau capaian target materi pada pertemuan tersebut sudah bisa dipahami oleh mahasiswa. Di poin kedua, class will be started for, kelas akan dimulai untuk, misalnya first period atau jam pertama untuk bahasa Inggris kita akan mulai jam 7.30. Dan apabila kondisi normal, kita akan selesai jam 9 pagi hari. Dalam kondisi yang tidak normal, bisa jadi itu akan selesai jam 7.30 karena materinya sudah tercapai 1 jam saja, semua mahasiswa sudah paham. Kemudian jam kedua akan dimulai jam 9. Ini bisa terjadi dimulai jam 8.30 apabila pengampu pada jam pertama, dosen pengampu pada jam pertama sudah menyelesaikan perkuliahannya pada jam 8.30. Bisa dilanjutkan dengan kuliah yang harus saya ampu, kita bisa mulai jam 8.30 dan itu akan berjalan 1,5 jam atau bisa 1 jam. Kaitan dengan perubahan jadwal maju, maka dibutuhkan komunikasi antara saya dengan ketua kelas, ketua tingkat. Silakan nanti di dalam jadwal-jadwal pertemuan ketua tingkat me-WhatsApp saya, dan semua kelas yang saya ampu harus dibentuk grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi. Kemudian pada saya kebetulan mengajar di jam pertama, jam kedua, jam kelima, dan jam keenam. Jam kelima itu adalah disediakan untuk kelas-kelas yang B, ya, kelas B. Namun saya paham bahwa jam kelima dimulai pada jam 5. Tapi untuk saya, untuk mata kuliah yang saya ampu, akan saya mulai pada maghrib sekitar jam 6. Kemudian akan berjalan sampai jam 7.30. Demikian juga untuk kelas berikutnya, yaitu jam ke-6-nya akan saya mulai jam 7.30 malam dan akan berakhir pada jam 9 malam. Poin ketiga menyebutkan bahwa seluruh mahasiswa harus hadir di kelas in time atau sebelum waktu dimulainya. Jadi jangan sampai terlambat. Harapannya seperti itu dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang tidak normal melalui daring bagaimana? Ya, kadang-kadang persoalan teknologi itu menjadi persoalan. Apa istilahnya, loading yang tidak selesai sehingga mahasiswa tidak bisa masuk ke e-learning, ya, maka itu harus saya sadari. Jadi di luar kemampuan mahasiswa untuk bisa tepat waktu. Poin keempat mengenai kehadiran. Mahasiswa hadir sekurang-kurangnya 5 menit sebelum
waktu perkuliahan. Sekali lagi, ini dalam kondisi yang standar atau ini dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang tidak normal, daring ini bagaimana? Yang saya katakan tadi, ada kemungkinan mahasiswa tidak bisa masuk ke e-learning karena loading atau persoalan-persoalan teknis yang lain. Maka tentu saja itu saya harapkan ada kebijakan yang akan saya terapkan. Artinya jangan sampai kondisi-kondisi yang menyulitkan mahasiswa itu kita tutup mata dan tidak paham terus berekses kepada nilai. Insya Allah tidak. Ya semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara normal, secara offline. Berikut, students should sign the available attendance list. Di mahasiswa harus memberi tanda pada daftar kehadiran yang disediakan. Kalau sign itu adalah tanda tangan, namun di daring cukup nyentang saja pada daftar kehadiran. Kalau tidak tercentang bagaimana? Ya mungkin di awal-awalnya kita bisa memahami, tetapi saya punya catatan-catatan tersendiri mahasiswa yang bisa hadir dan tidak bisa hadir. Persoalan yang melatar belakangi ketidakhadiran apa? Kalau persoalan itu teknis, karena loading dan karena ya semacam-macam yang bersifat kesulitan untuk memasuki webnya e-learning, ya kita akan pahami semuanya tentang itu. Apabila mahasiswa absen atau tidak bisa hadir, diharuskan mengirimkan surat izin sebelum kelas, bukan setelah kelas. Bisa melalui grup WhatsApp yang sudah dibentuk oleh kelas. Izin cukup dengan WhatsApp saja, tidak perlu surat keterangan dokter. Karena saya percaya bahwa setiap mahasiswa akan melakukan yang terbaik untuk dirinya. Kalau tidak sakit, tidak mungkin mengatakan sakit karena itu doa. Kalau sempat, tidak mungkin mengatakan tidak sempat karena itu doa. Jadi apapun pernyataan mahasiswa saya anggap benar, karenanya harus izin. Ketika mahasiswa izin, maka saya nanti yang akan mencentang di daftar kehadiran yang disediakan, sehingga mahasiswa yang tidak hadir namun izin masih tercatat hadir. Kenapa? Terdapat poin berikutnya, yaitu mahasiswa harus mengikuti minimal 75% dari total kehadiran untuk bisa mengikuti ujian. Jadi mengikuti ujian dipersyaratkan minimal dia hadir 75% dari total pertemuan yang disediakan. Berapa kali pertemuan itu dalam satu semester? Dalam satu semester secara efektif terdapat 16 kali pertemuan tatap muka atau pertemuan daring. Dari 16 kali itu, 2 kali pertemuannya untuk ujian, yaitu ujian mid semester dan ujian last exam atau ujian terakhir. Maka pertemuan perkuliahannya berjalan 14 kali pertemuan. Bagaimana menghitung pertemuannya? Maka apabila 14 kali hadir itu sama dengan 100%. Sehingga kalau begitu sekali hadir berapa persenkah? Cara menghitungnya adalah 100 dibagi 14. Jadi ada kemungkinan 7%. Maka sebaliknya apabila mahasiswa tidak hadir, sekali saja menghitungnya adalah 100 dikurangi 7 sehingga tinggal 93. Itulah nilai kehadiran mahasiswa. Apabila 2 kali tidak hadir, maka dikurangi 14. 3 kali tidak hadir dikurangi 21. 4 kali tidak hadir dikurangi 28. Begitu seterusnya.
75% kehadiran itu kira-kira adalah 12 kali pertemuan, 11 kali pertemuan. Jadi minimal mahasiswa harus hadir 11 kali pertemuan untuk bisa ikut ujian akhir, ujian mid dan ujian akhir. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena pada evaluasi teknis dan rubrik penilaian terambil dari 4 unsur, yaitu kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang paling gampang untuk meningkatkan nilai itu adalah the attendance atau kehadiran. Jadi kehadirannya minimal 100%, maksimal 100%, minimal 75%. Kalau tidak hadir sekali saja, itu sudah mengurangi nilai kehadiran. Ditambah dengan nilai tugas, ditambah dengan nilai ujian semester dan ujian tengah semester, dibagi 4 menjadi nilai akhir mahasiswa. Itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir adalah tentang assignment atau tugas. Assignment will be given in a group once before mid exam and once before final exam. Jadi tugas akan diberikan secara kelompok, sekali sebelum ujian tengah semester dan sekali sebelum ujian akhir. Kenapa? Karena tugas-tugas tersebut nantinya akan menjadi bahan ujiannya. Tugas dalam bentuk makalah melalui pencocokan teori dari bab-bab yang kita sampaikan, yang kemudian ditemukan atau dicocokkan dengan survei lapangan, ditulis dalam bentuk makalah. Tugas akan menjadi materi ujian yang harus disampaikan secara lesan dalam bahasa Inggris, kalau itu bahasa Inggris. Kalau manajemen pemasaran ya dalam bahasa Indonesia, dan secara individu. Sementara manual untuk tugas akan diberikan secara terpisah, atau tata cara untuk mengerjakan tugas akan diberikan secara terpisah. Demikian penjelasan saya mengenai running contract. Nanti atau sebentar lagi akan saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai RPS atau lesson plan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.